hari ini dengan tema insyaallah sudah di-share ya, ayat gharib ya. Mohon maaf dan mohon diperkenankan ya, karena beliau dalam kondisi cukup padat dari pagi tadi acaranya. Ada agenda wisuda juga bersama para santri ya. Tadi pagi sampai zuhur dan sepertinya cukup kelelahan beliau ya. Jadi mohon izin saya yang hadir hari ini dalam sangat mendesak begitu ya. Baik, insyaallah di sini ahlul Quran semua yang sudah tidak awam bersama dengan ilmu alat Al-Quranul Karim, yakni ilmu tahsin tajwid itu sendiri ya. Yang mana insyaallah ini sekedar bagian dari memperkaya ataupun mentarkiyah kembali atau mengulang kembali ya ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari di ilmu tahsin tajwid kita ya, khususnya dalam bab ayat gharib ya. Ayat gharib yang sebenarnya cukup banyak dalam Al-Quran ya. Makin awam orang dengan Al-Quran itu akan banyak menemukan ayat-ayat gharib ya. Ya insyaallah di sini tidak awam banget ya. Ketika orang itu tidak mengenal ilmu-ilmu tajwid ya, umumnya banyak sekali salah atau fatal dalam membaca ayat-ayat tertentu. Apakah qalqalahnya misalkan ya, kurang siddahnya ya, itu juga menjadi ayat gharib bagi beberapa orang ya. Atau salah dalam membaca makhrajnya ya, harusnya dibaca a dibaca a, fatal ya. Jadi lahan jali dalam membaca makharijul huruf ya, itu juga menjadi ayat gharib bagi orang yang enggak mengenal istilah makharijul huruf ataupun mengenal sifatul huruf ya. Maka bagaimana kita belajar agar meminimalisir ya keawaman kita terhadap Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang unik gitu ya. Istilah qalqalah, ada idgham bi gunna, ada ikhfa ya, ada ikhfa syafawi, bagaimana membaca dengung yang benar ya, cara membaca waqaf yang benar ya, itu insyaallah makin banyak kita belajar mengenal ilmu tajwid, insyaallah tidak terjadi keawaman yang sangat awam ya. Seperti kejadian saya kemarin hari Jumat ya, kebetulan saya biasa ngimamin ya, biasanya saya baca surah As-Sajadah ya. Saya ingatkan makmumnya, nanti kita baca surah As-Sajadah yang mana di dalamnya ada ya sunnah untuk sujud tilawah ayat sajadah ya. Qadarullah sudah diumumin, ada juga yang enggak paham ya. Begitu saya sujud ada yang bingung, habis sholat Ustaz tadi sujud apa ya? Saking awamnya enggak mengenal istilah sujud tilawah. Hatta yang dibaca surah As-Sajadah ya, yang sudah sangat umum ya, dibaca hari Jumat, membaca As-Sajadah dan Al-Insan ya. Nah, ini termasuk gharib bagi orang yang enggak mengenal istilah ayat surat As-Sajadah ya. Kok ada orang dalam sholat tiba-tiba sujud ya, untung enggak diteriakin subhanallah, dikirain lupa saya gitu ya, kok enggak ruku gitu ya. Nah, ini karena awamnya ya, dengan ayat-ayat gharib ya. Mungkin banyak kejadian begitu ya, imamnya membaca As-Sajadah Al-Alaq misalkan ya, wasjud waqtarib ya, imamnya sujud, makmumnya bingung ya, ini ayat apa gitu ya. Jangan-jangan ini sesuatu yang baru, oh ini bid'ah nih bahaya ini jika menganggap suatu hal yang ya karena awam gitu ya, enggak mengenal istilah ayat As-Sajadah ya. Nah, ini contoh ya sedikit tentang istilah ayat gharib ya. Namun secara umum ya, kita setidaknya para guru, para murid yang berfokus mempelajari Al-Quran, mengenal ayat gharib itu enggak banyak ya. Setidaknya yang penting-penting aja dulu. Misalkan ayat As-Sajadah, ayat-ayat sajadah, ayat sujud tilawah yang kita baca, misalkan Al-Alaq ya, wasjud waqtarib ya, berarti di situ ada perintah sujud ya. Atau di surat yang terkenal As-Sajadah ya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ada kalimat wahum la yastakbirun. Berarti itu akhir dari ayat sajadah, sujud ya. Nah, ini contoh ya. Apa yang dibaca ya? Apa aja minimal subhana rabbiyal a'la. Ya, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Sajada wajhal ladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basara bihawli wa quwwatihi wa tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Ya makin banyak yang dihafal makin bagus ya. Tapi setidaknya membaca ya tasbih ketika saat sujudnya. Dibaca di dalam dikerjakan sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Akhir surat di surat Al-Hajj dibaca 2 kali ya. Di akhir Al-Hajj ada bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu diperintahkan untuk sujud ya. Baik, insyaallah di sini enggak ada yang aneh ya dengan surat As-Sajadah ya. Adik-adik ada yang paham ya? Coba baca Al-Alaq. Ada yang hafal Al-Alaq sini? Hah? Coba angkat tangan yang paling kecil nih. Ya, baca Al-Alaq coba. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Terus kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, sunnahnya habis ini sujud. Namanya sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah atau sujud ya. Sujud tilawah karena membaca ayat As-Sajadah. Ada lagi ya, banyak contohnya tadi di surat Al-Hajj dan juga di surat As-Sajadah yang disunnahkan membacanya di setiap hari Jumat. Usahakan kalau ada imam yang bisa hafal surat As-Sajadah, ya usahakan hari Jumat pagi yaitu subuh membaca As-Sajadah di rakaat pertama dan kemudian rakaat kedua membaca Al-Insan. Cuma enggak semua imam hafal ya. Karena ayat sajadah tadi pada akhir ayat setelah sujud kemudian diteruskan lagi baru i'tidal gitu. Rukuk dan i'tidal gitu. Baik, gimana kalau kondisinya tadi di akhir ayat sementara kita dalam sholat? Nah, inilah pentingnya imam mengkondisikan jamaah ya agar tidak bingung. Gak apa-apa habis sujud berdiri lagi membaca surat Al-Qadr misalkan, lanjutan surat Al-Alaq misalkan, atau Al-Ikhlas boleh ya.
Di surat An-Najm misalkan ya. Surat An-Najm kan itu akhir juga kan ya. Maka setelah An-Najm usahakan membaca terserah mau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Ya. Ya agar apa ya enggak bingung habis sujud berdiri langsung ruku gitu kan ya. Jadi aneh rasanya gitu ya. Ya tambahlah barang satu ayat ya. Ya kalau dalam tilawah biasa enak ya. Kalau kita lagi duduk membaca santai gitu, ya bisa langsung sujud. Ya shadakallah juga boleh gitu ya istilahnya. Atau udah selesai. Nah ini kiatin aja ya. Karena ini sangat awam sebagian masyarakat kita ayat sajadah ya. Terasa bingung kalau ada imam kok dari berdiri sujud berdiri lagi gitu ya. Ini sujud apaan misalnya gitu ya. Nah ini harus diperkenalkan kepada umat ya, khususnya para imam. Sekali-sekali ngajar umat, kita baca surah Al-Alaq nanti ada ayat sajadah kita sujud ya. Dikasih tahu jamaahnya gitu ya. Ya kadang-kadang kalau nggak ngerti ya bingung gitu ya. Ada yang berdiri, ada yang sujud gitu ya. Ada yang tengok kiri, tengok kanan, ini sujud apaan gitu. Nah, ini perlu diajarkan umat ya betapa pentingnya mengenal istilah ayat-ayat as-sajadah ya. Ya kecuali memang di perjalanan yang sulit ya Pak ya. Misalnya lagi berkendaraan, lagi murojaah, sajadah misalkan nggak mungkin juga sujud nabrak. Baca aja yang ya dalam tasbihnya saja ya. Membaca tasbih cukup gitu ya niatnya untuk sujud tilawah. Baik, jazakumullah khairan. Jadi sudah dipraktekkan ya membaca surat Al-Alaq yang akhirnya surat As-Sajadah. As-Saktah ya. Ini yang gorib kedua adalah membaca saktah. Saktah itu apa? Membaca sejenak, berhenti sejenak ketika bertemu dengan ayat sajadah agar ayat saktah ya. Agar tidak bingung artinya gitu ya. Misalkan di surah Al-Kahfi, ayat pertama Al-Kahfi itu bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti pada kalimat 'iwaja qayyima, ditahan nafasnya sejenak. Nah kalau di ayat Al-Kahfi ya ini memang disunahkan baca dengan saktah ya. Tapi tidak ada larangan juga, artinya sampai haram hukumnya kalau tidak dibaca saktah. Imamnya tiba-tiba ayat pertama karena nggak kuat nafasnya berhenti, iwaja, lepas nafasnya. Lanjut ayat kedua, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ya enggak apa-apa juga, tapi enggak afdol. Lebih afdol dibaca saktah. Atau disambung semua. Iwajan qayyima. Ayat 1 ayat kedua disambung. Ya. Ini juga ya diperbolehkan ya. Tapi lebih afdol saktah. Ya agar tidak ambigu mana artinya ya, makna ayatnya apa ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim ya, tidak dalam bentuk tidak dalam kondisi yang bengkok istilahnya, tetapi menjadikan Al-Quran itu hidayah yang qayyimah, yang lurus ya. Tapi kalau artinya bengkok dan lurus, bengkok lurus maksudnya apa gitu ya? Ini maunya Al-Quran yang mengajak manusia ke arah yang bengkok atau yang lurus gitu ya. Maka usahakan ada saktah sejenak, istilahnya koma gitu ya. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ini saktah di surat Al-Kahfi ya. Memang tidak haram kalaupun tidak membaca saktah ya, tidak dosa ya. Begitu juga di surat Yasin ya. Ya.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Ketika manusia dibangkitkan hari kiamat, mereka kaget. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maka dijawab, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, untuk membedakan antara ucapan di situ ya ahlul kubur ya dengan jawaban ya para malaikat di sini. Hadza ma wa'adar rahman. Nah di surat Al-Qiyamah saktah itu wajib ya agar tidak rancu artinya ya. Wa qila man raq ya, pada ayat kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa qila man raq ya. Ada yang hafal Al-Qiyamah sini ada-ada? Hah? Enggak hafal. Ya. Coba kita baca. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketemu ayatnya ya. Wa qila man raq. Tahan nafasnya ya. Jangan dibaca wa qila marraq, disambung nun ketemu ra-nya. Ya. Jadilah itu bila gunnah. Ya, benar secara tajwid tapi secara maknanya salah. Akan merusak makna ayat itu sendiri. Ya, yang harusnya wa qila man raq. Ketika orang itu menjemput sakaratul maut ya, dijemput oleh sakaratul maut ya. Maka dikatakan kepadanya wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkanmu hari ini? Ya. Nah, kalau jawabannya wa qila man raq, benar bacanya. Tapi kalau bacanya wa qila marraq, itu asli maknanya enggak jelas, ya. Apa artinya marraq? Marraq, ya. Apa ini bukan maksud dari ayat yang diinginkan dalam ayat ini ya ini wa qila man raq. Maka dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan raqin ya. Ini saktah di surat Al-Qiyamah menjadi wajib hukumnya. Enggak ada pilihan. Oh enggak usah dibaca saktah, disambung aja enggak bisa. Tetap harus dibaca saktah ya. Begitu juga di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Itu enggak boleh dibaca kalla barrana. Tapi kalla bal rana. Tahan sejenak wa qila kalla bal rana ala qulubihim. Ini juga wajib ya. Di dua surat ini, di surat Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin, bacaan saktah atau berhenti sejenak itu hukumnya wajib. Jangan lama-lama ditahannya, takut sesak nafas ya. Sejenak saja ya. Wa qila man raq kalla bal rana ala qulubihim. Sementara di surat Al-Kahfi, di surat Yasin ini hukumnya ya disarankan membaca saktah ya. Pernah dengar gini ya Pak ya, insyaallah ya. Nanti kita praktekin mudah-mudahan insyaallah ada waktunya. Ayat gharib berikutnya yakni membaca ismam. Apa itu ismam? Ismam itu memberikan isyarat bibir ya. Membuang huruf dhammah. Di surat Yusuf ini cuma satu ya. Di surat Yusuf ya. Ada ayat bunyinya la ta'manna. Aslinya ta'manuna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Aslinya
la ta'manuna. Ta'manuna. Nah, nu dhammah itu dibuang tapi digantikan dengan isyarat bibir saja. Ta'manna, ta'manna lewat aja ya, tapi jangan ditekan lama-lama. Ta'manna itu isinya dhammah semua. Tapi ta'manna, ta'manna ya. Dengung biasa 2 ketukan atau 3 harokat juga boleh ya. Malaka la ta'manna ala Yusuf ya. Ya jangan ditahan ta'manna itu kesannya dengung demuk itu dhammah semua ya. Tidak juga ta'manna itu jadi fathah semua. Dhammahnya hilang sama sekali ya. Tapi ada isyarat bibir ketika di tengah-tengah dhammah, di tengah-tengah dengung ada dhammah yang terbuang. Ta'manna, ta'manna. Pengennya ta'manuna, hasilnya begitu pengennya. Tapi diganti dengan isyarat saja, ismam namanya. Cuma satu di surat Yusuf ayat 11 ya. Ini gharib yang ketiga ya. Gharib berikutnya ada di surat Fussilat ayat 44 ya. Di surat Hud dulu ya. Baca imalah. Imalah itu ya memiringkan ya, harokat fathah ya. Yang aslinya majroha, majroiha, majroha. Ya. Bismillahi majroha ya. Tapi diganti dengan majreha. Ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha. Yang aslinya dalam bahasa Arab kan nggak ada a i u e, nggak ada. Yang ada a i u babi bu, nggak ada babi bu bebo, nggak ada. Yang ada a i u fathah kasrah dhammah. Tapi di sini ada yang miring istilah imalah gitu ya. Bismillahi majreha. Nah ini pengecualian hanya satu di surat riwayat Hafiz an Asim yang kita baca ya. Jangan pakai riwayat yang lain ya. Kalau ada yang dengar bacaan wadduha wal laili idza saja itu juga imalah, tapi bukan riwayat Hafiz ya. Nah, kita umumnya di Indonesia pakai riwayat Hafiz an Asim. Cuma satu imalah di surat Hud ayat ini ya. Ini Bismillahi majreha. Nah, ini kurang populer ya kalau di kita membaca imalah ya di ayat Ad-Duha misalkan ya tadi ya, atau di surat Qaf misalkan ya, An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ya, hawa dari mana hawa? Ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dengar gitu aneh lagi ya. Bisa-bisa bubar jamaahnya. Bacaan apa ini gitu ya. Karena enggak familiar. Ya. Nah, jadi kita pakai yang familiar aja di Hafiz an Asim. Ya, Bismillahi majreha. Ya. Ya, nanti sering-sering baca Quran biar tahu letaknya di mana. Ya, minimal tahu surat Hud, oh ini letaknya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, jangan sebelah kiri, tengah ya, ayat 41. Insyaallah pernah dengar ya. Ya karena kita jarang dengar si imam baca surat Hud ya. Ya, jadi agak gharib ya. Gharib artinya unik ayatnya karena jarang didengar. Tapi kalau kita lagi membaca sendiri, ketemu ayat ini, maka usahakan membaca dengan membaca imalah ya. Dimiringkan ya. Ya dan dalam kondisi tafkhim ya, jazakallah.
ditafkhimkan, ditebalkan, majreha, ya. Aslinya majroiha, majroha, ya. Jaro yajri, ya. Dalam ilmu sharaf itu ada istilahnya isim makan, ya. Ya jaro yajri majro artinya isim makan. Nah, di sini dibaca dengan majreha. Ya, unik lagi di surat Fussilat ayat 44. Ya, boleh dibuka ya, surat Fussilat ayat 44. Nah, ini agak paling unik ya di antara ayat gharib. Ya, mungkin enggak semua orang bisa membaca surat ini baca dengan tashil ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Ya. Ini a'jamiyyun ya. Dibaca hamzahnya hamzah yang ringan. Ya, aslinya a'jamiyun. A'jamiyun ya. Ya, karena ada dua huruf siddah, huruf hamzah ya bertemu dengan ain ya. Jadi kesannya ayat ini sangat kuat. A'jamiyun ya, susah dibacanya. Maka dibaca dengan meringankan siddahnya, huruf hamzahnya. A'jamiyun. Ada juga yang membacanya dengan hak yang dilemahkan, a'jamiyun. Jadi kalau ada yang membacanya dengan kalimat a'jamiyun, ya itu juga diperbolehkan. Atau membaca dengan a'jamiyun. Ya. Yang enggak boleh itu hamzahnya tegas, a'jamiyun misalkan. Atau a'jamiyun saja. Jadi ada hamzah di situ dua. A'jamiyun atau a'jamiyun. Ya. Boleh ya dilihat ayatnya ayat 44 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Berhenti waqaf. Ya, a'jamiyyu wa 'arabi. Nah, jangan ketukar. Biasanya orang agak grogi ya. Yang mana dibaca tashil ya. Hatta banyak yang membaca Quran dan a'jamiyan dibaca tashil. A'jamiyan ya, biasa aja normal a'jamiyan. Ya. Baru kemudian a'jamiyyu wa 'arabi, a'jamiyyu wa 'arabi dibaca tashil. Nah, enaknya kalau mushaf yang sudah ditandain baca seperti ini ada tulisan kecil tashil ya. Ini kalau versi Madinah enggak ada ya. Tapi ini mushaf biasanya Depak itu sudah ada tulisan tashil gitu ya. Artinya mengganti hamzah siddah ya dibaca menjadi hamzah yang ringan gitu ya. A'jamiyyu wa 'arabi. Ya, jadi ada hamzah istifham a'jamiyun. Jadi orang-orang itu protes ya. Kok Quran ini kenapa diturunkan dalam bahasa Arab, tidak bahasa Ajami, tidak bahasa non-Arab istilahnya ya. Apalagi orang kita, orang Indonesia. Ya, kenapa kok nggak diturunkan dalam bahasa Sunda, atau kenapa diturunkan dalam bahasa Jawa ya? Kalau katakan a'jamiyyu arabi ya. Ya. Ya, Al-Qur'an jadi syifa. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Ya. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada Rasulullah orang Arab. Ya, enggak mungkin Rasulullah orang Arab diturunkan bahasa Jawa. Ya. Ya, pasti harus diturunkan dengan lisan Rasulullah ya, lisan Quraisy ya. yakni lisanul Arab ya. Ya, intinya Al-Qur'an menjadi huda wa syifa, menjadi sumber hidayah dan syifa. Ya. Baik,
Satu lagi yang gharib lagi, yakni an-naql ya. Kalau sajadah enggak terlalu gharib ya. Nah ini yang paling gharib juga an-naql atau ya, asalnya bi'sal ismu ya. Bi'sal ismu di surat apa namanya? Al-Hujurat ayat 11 dia. Ya ayyuhalladzina amanu apa namanya? Dibuka Pak ayat 11 ya Pak. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Pada kalimat bi'sal ismul fusuq ba'dal iman ya. Nah ini di riwayat Hafiz an Asim juga cuma satu. Nakal ini cuma satu di surah Al-Hujurat ya. Bi'sal ismu asalnya bi'sal ismu, apa yang dipindahkan hamzahnya. Hamzahnya diganti dengan lam, bi'sal ismu. Ya. Jadi enggak terbaca hamzahnya ya. Tapi coba kalau baca riwayat yang lain, pernah dengar tadi ya, saya baca saat duha tadi. Nakalnya banyak ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah. Hamzahnya enggak tegas. Walal akhirah. Itu nakal aslinya. Ya. Tapi bukan riwayat Hafiz ya. Kita belajar riwayat Hafiz, maka membaca nakal itu cuma satu tempat di surat Al-Hujurat ya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nanti belajar lagi ilmunya kalau belajar qiraat sab'ah ya. Jadi ada perbedaan qiraat di sini, baik bacaan nakalnya, bacaan imalahnya ya. Beda riwayat, beda juga cara membacanya ya. Nah, kita alhamdulillah membaca Hafiz an Asim ya enggak terlalu ribet ya. Cuma satu saja bacaan nakalnya. Baik, yang lain-lain juga banyak ya. Kalau kita baca runut-runut ayat gharib itu cukup banyak. Ada nun al-wiqayah ya. Khairunil wasiyah, khairun al-wasiyah. Ya. Aslinya khairun al-wasiyah dibaca khairunil wasiyah ya. Ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan hamzah wasal ya. Pernah belajar hamzah wasal? Nanti kita bahas ya di sini ya kayaknya. Hamzah wasal, hamzah qata ya. Wa nada Nuhun ibnahu, asal katanya wa nada Nuhun ibnahu. Nuhun ibnahu. Dibaca wa nada Nuhun ibnahu. Nuhun ibnahu. Ya, diganti dengan istilahnya nun atau nun wiqayah. Ya, ini namanya istilah nun wiqayah. Khairun itma'an nabi. Khairun itma'an nabi dibaca khairun itma'an nabi ya. Ya. Nah, ini namanya nun wiqayah. Kalau ada tanwin ketemu hamzah kok bingung cara membacanya? Khairan al-wasiyah. Gimana bacanya? Enggak mungkin khairan al-wasiyah. Maka diwasal khairanil wasiyah. Ya, ada sifrun mustadirun ya. Kalau mushaf Madinah itu ada namanya tanda bulatan ya. Tapi mushaf kita Indonesia enggak pakai itu ya. Bahkan kadang kebalikan. Ada sifrun mustadir yang tanda bulat, sukun sempurna ya. Ada papan tulis ya. Ini ya. Afa immata. Afa immata ya. Apa yang di sini iya-nya yang ditanda sukun sifir mustadirnya ya. Afa immata maka melebur afa immata ya. Wa samuda ya. Fama abqa. Nah, kalau ada huruf-huruf yang ditandai sukun sempurna tapi versi Madinah ya, mushafnya mushaf Madinah.
Ini saya tadi cari-cari mushaf Madinah nggak ketemu di sana, belum ketemu maksudnya. Ya. Ini mirip pakai standar Madinah, tapi ini tetap standar Depak. Ini ada terjemahnya. Saya udah lihat ini, oh ini berarti walaupun pojokannya, tulisannya, cetakannya mirip dengan standar Madinah ya. Memang sangat mirip sekali ya standar sana. Tapi ini istilahat atau tanda-tanda dawabit di sini ya. Tanda sukun ya, tanda sifar. Ini standarnya masih standar Depak. Tidak mengikuti standar baik dari Madinah dan sebagainya. Makanya kalau mushaf ini kita bawa ke Mekah, Masjidil Haram, kita wakafin di sana, ini buat wakaf misalkan, nggak akan diterima Pak. Pasti dikeluarin lagi sama askar yang ada di sana, petugas di Masjid Nabawi, ya, di Masjidil Haram, karena tidak mengikuti standar Madinah maksudnya ya. Kalau standar Indonesia udah cukup ya. Ini sama mushaf Utsmani juga, cara membacanya sama, hanya saja istilahat atau dawabit yang ada di sini berbeda dengan tanda-tanda yang ada di mushaf Madinah. Nah, ini kita perlu belajar ya. Kalau kita lagi berangkat umroh atau haji, beli mushaf dari Madinah, biasa depan Masjid Nabawi dijual, yaitu Masjid Haram, wakaf gitu ya. Nah, itu kalau kita bawa ke Indonesia ya agak bingung kalau melihat tanda-tanda sifirnya kok berbeda gitu ya. Ada huruf waw misalkan, kok nggak dikasih tanda sukun ya, padahal dibaca mat ya. Ya itulah sedikit perbedaan mushaf kita dengan mushaf Madinah ya. Biasanya warna hijau ya, ada hijau itu bisa standar cetakan Madinah. Jadi kalau ada tanda sifar seperti itu artinya hurufnya nggak dibaca. Hamzah, waw, ya misalkan. Ada huruf hamzah, huruf alif maksudnya, huruf alif, huruf waw, huruf ya. Kok ada tanda bulatannya, tanda sifar gitu ya. Berarti huruf itu nggak perlu dibaca. Baik dibaca panjang ataupun dibaca harokatnya. Ya, misalkan pada kalimat tadi ya, afa immata. Nggak perlu dibaca afa immata, nggak perlu ya. Ya-nya tidak dianggap di situ ya. Wa samuda fama abqa. Lihat ya di nomor 8 tuh ya. Wa samuda nggak perlu dibaca wa samuda, dua harokat ya. Itu bukan tanda mat ya. Maka alif di sini ya mahzuf, tidak dianggap gitu ya. Wa samuda fama abqa. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kafaru enggak perlu dibaca 4 harokat seperti membaca mad wajib atau mad jaiz misalkan ya. Maka cukup 2 harokat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Tidak dibaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kepanjangan ya. Cukup 2 harokat saja ya. Nah ini termasuk gharib ya. Mustatilun tuh kalau ada tanda bulat yang agak lonjong ya, itu dibaca boleh berhenti dengan 2 harokat atau diwasal tapi tidak dibaca panjang. Misalkan membaca surah Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Nah, ini kalau berhenti di situ membacanya panjang atau pendek? Panjang ya. Wa la ana, 2 harokat. Karena ada tanda sifar agak lonjong. Tapi kalau diwasal disambung gitu ya, membacanya ya pendek aja. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala ana abidum ma'abadtum. Tapi pernah dengar enggak imam membaca gitu ya? Mungkin diwasal semua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
wala ana. Ada agak gharib gitu ya, unik. Ya, diulang lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, kalimat ana itu sifrun mustatilun ya. Di wasal dia pendek, kalau di waqaf dia panjang 2 harokat ya. Wa tazunnuna billahi dzununa. Dibaca 2 harokat karena waqafnya. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalik. Kalau di wasal pendek. Nah, ini termasuk gharib ya. Nah, yang lain-lain banyak lagi ya dibaca ya. Apa misalkan membaca apa ya? Qalqalah gitu ya. Hak kok ya. Dibacanya cuma hak gitu doang. Itu termasuk jatuhnya gharib ya. Dia orang kalau enggak kenal istilah qalqalah ya. Qul huwallahu ahad. Ahad aja gitu. Ahad. Ya. Tidak disidahkan ahad ya. Atau diwasal qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Itu boleh gitu, Pak. Diwasal tapi jatuhnya nun wiqayah tadi ya. Tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Maka membacanya ahadunillahus samad. Itu masuk gharib. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada juga gharib surat Ali Imran. Kan huruf-huruf apa? Huruf-huruf yang di apa muqatta'ah itu kan enggak boleh diwasal aslinya. Alif lam mim. Setelah itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu harus berhenti pada kalimat ini, ayat ini. Tapi di Ali Imran itu boleh membacanya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Umumnya begitu, dipisah ayat 1 dan kedua. Tapi diwasal boleh juga. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi cuma di surat Ali Imran. Yang lain enggak boleh. Nun misalkan nun wal qalam enggak boleh. Berhenti nun qaf ya. Termasuk gharib ya. Ini seperti ini nih kadang-kadang kita agak jarang mendengarnya ya. Dalam tilawah harian baik dalam sholat ya, imam membaca ayat-ayat yang gharib seperti ini, diwasal ya, al-ikhlasnya. Ya. Baik, guru kita itu almarhum Ustaz Muzammil pernah meringkas kalau nggak salah ya. Beliau punya buku ayat gharib, dikumpulin ternyata kumpul ada 100 ya. 100 ayat gharib ya. Banyak banget ya. Ya tadi termasuk ayat-ayat muqatta'ah ya, huruf-huruf muqatta'ah. Ini orang kalau enggak ngerti istilah huruf muqatta'ah, membacanya bingung. Alif lam mim. Mana dengung, mana panjang, mana pendek, dibaca alama. Itu gharib jatuhnya. Baca alama ya. Qasin. Ya. Jangan tosa bacanya gitu ya. Atau bacanya tosin, kebalik panjang pendek. Yang lebih gharib lagi apa misalkan surat Maryam itu lebih panjang lagi. Kaf ha ya ain sad. Situ ada isti'la istilahnya. Ada isti'lanya, ada dengungnya, ada qalqalahnya ya. Ada hamesnya misalkan ya. Ini enggak boleh bacanya kaf ha ya ain sad itu doang ya. Enggak kena
huruf-huruf isti'la tadi ya. Ini termasuk ayat gharib ya. Setiap huruf muqatta'ah itu ayat gharib semua ya. Alif lam ra ta sin mim, alif lam mim ra ya. Itu termasuk ayat gharib ya. Dikumpulin aja tuh berapa banyak tuh ya. Ayat gharib di setiap membaca huruf-huruf muqatta'ah ya. Nah, ini beliau kumpulin, ternyata hampir sebagian besar masyarakat kita enggak mengenal bacaan-bacaan seperti ini ya. Yasin insyaallah hafal semua. Yasin, karena sering dengar, oh ya-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Tapi kalau ketemu tosin mim gimana bacanya? Tosin mim. Oh berarti ada sin, ketemu mim, di tengah-tengah situ ada dengungnya di situ. Sin mim. Baik, ada surat hawamim misalnya hamim ya. Baik, makin banyak yang kita gak kenal ayat gharib ya makin banyak juga ya. Keawaman kita terhadap Al-Quran ya itu menjadi gharib semua. Makanya belajar tahsin tajwid itu istilahnya ya mengurangi keawaman kita dalam tilawatil Quran ya. Ayat-ayat gharib termasuk diantaranya ya tidak menjadi sesuatu yang asing di telinga kita ya. Ataupun tadi ayat sajadah gitu ya. Ayat sajadah ya, ternyata cukup banyak dalam Al-Quran ya. Jadi kalau ada imam sujud ikut sujud ya. Baik, jamaah rahmat Allah SWT ya, sudah sedikit membahas tentang hamzal qat'i dan hamzah wasal ya. Hamzah qata', hamzah wasal ya. Dan ini kita dari kecil diajarkan gimana? A, I, U ya. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, A, I, U kan begitu kita kenalnya ya. Sehingga kita tahunya alif itu harokat fathah bisa dibaca ya. Aslinya hamzah, hamzah fathah, hamzah kasrah, hamzah dhamma, A, I, U ya. Karena alif biasanya nggak bisa berdiri sendiri, harokatnya dibaca fathah kalau ada hamzah di atasnya fathah. Ya, begitu juga ya, ya kalau ada hamzah ya, i misalkan di bawah ya, ya. Kalau dhammah di atas waw ya, kan begitu umumnya. Hamzah itu kadang-kadang bisa berdiri sendiri, sawaun berdiri sendiri dia nggak pakai alif, nggak pakai waw, pakai ya. Tapi kadang dia butuh sandaran ya, alif waw ya. Ya. Ila fi Quraisy ila fihim. Nah, itu butuh sandaran ya. Kadang dia apa namanya? Ya huruf alif atau huruf ya misalkan ya. Ada ayat huruf hamzah qat'i, itu hamzah yang asli. Memang misalkan nama bapak siapa Ahmad misalkan. Ahmad, hamzah itu asli kota ya. Kalau nggak ada hamzahnya susah menyebutnya ya. Gimana? Bapak siapa? Bapak Ahmad. Hamzahnya dihilangin. Ya, bacanya Ahmad ini nggak bisa. Hamzahnya dibaca jelas Ahmad, nggak bisa dipisahkan ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini udah tambahan ya. Hamzahnya bukan lagi hamzah bawaannya alhamdulillah. Karena asal katanya hamidah ya. Hamidah enggak ada hamzahnya enggak apa-apa. Jadi tambahan alif lam alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alhamdu ini disebut hamzah wasal. Al-waqi'ah. Asal katanya waqa'ah misalkan ya. Al-waqi'ah. Maka membacanya diawali dengan samsi qamariyah al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah ya. Maka al-waqi'ah di sini hamzahnya namanya hamzah wasal ya. Tapi kalau asli gitu ya itu tidak bisa alhaakumut takasur. Nah, alhaakumut takasur itu hamzahnya hamzah qata ya. Bukan hamzah wasal ya. Maka dilihat di situ hamzahnya benar-benar ditulis hamzah alhaakumut takasur.
Beda dengan membaca al-waqi'ah, membaca al-haqqah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hamzahnya bukan bawaan aslinya. Jadi dia tambahan alhamdulillah. Asalnya hamidah yahmadu misalkan ya. Apa misalkan ya tadi al-waqi'ah ya, al-haqqah ya. Tapi alhaakumut takasur, alhaakum ya, itu dah bawaan, maka sebut hamzah qata' ya. Nah, kalau hamzah qata' jelas ya, ditulis hamzahnya jelas ya. Yang bingung tuh kalau hamzah wasal. Hamzah wasal misalkan kalau di awal ini bacanya fathah atau kasrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena kita hafal jadi tahu oh dibaca fathah. Alhamdu ya, enggak mungkin dibaca ilhamdu. Enggak mungkin dibaca ulhamdu ya. Pasti dibaca alhamdu. Karena di awal ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim ya, tetap dibaca fathah Ar-Rahman. Was-saffati saffa ya. Was-saffati saffa. Nah, kalau di tengah bagaimana? Kalau di tengah lihat hurufnya, sebelumnya ada huruf waw fathah, maka dibaca was-saffati saffa. Ya melebur otomatis samsia ya. Tidak dibaca as-saffat ya, was-saffati saffat. Baik ya, ini contoh ya. Kalau bertemu tanwin bagaimana? Khairanil wasiyah tadi, khairan al-wasiyah. Ya, dibaca diganti jadi nun ya, khairanil wasiyah. Aslinya khairun al-wasiyah. Nah, ini hamzah wasal namanya. Ya. Kalau yang qata' atau yang asli bawahnya ya tetap dibaca sebagaimana hurufnya, mau fathah, kasrah ya. Ahmad ya dibaca Ahmad ya. Tak mungkin dibaca ihmad, uhmad ya. Asalnya sudah Ahmad karena bawaan aslinya ya. Li'ila fi qurat ila fihim ya. Itu otomatis ya. Dibaca kasrah ya. Nah, yang bingung tuh kalau dia kapan dibaca fathah, kasrah, dhammah. Nah, lihat huruf ketiganya biasanya ya. Ini saya jadi detailin ya kalau papan tulis saya nak jelasinnya. Baik, diperhatikan saja di sana ada hamzah wasal contohnya ya. Tadi di Al-Fatihah ya. Alhamdulillah di awal ya. Walhamdulillah ya di tengah dia melebur ya. Qul attakhaztum ya, attakhaztum ya. Ini hamzanya hamzah qata ya. Ittakhaza ya, ittakhaza attakhaztum ya. Qul ittakhaztum ya. Maaf ya, dibaca qul ittakhaztum ya. Atau baca aftara 'ala Allahi kadziba. Astafal banati 'alal banin. Qul attakhaztum 'indallahi ahda. Nah, kalau ada huruf-huruf alif di atasnya hamzah berharokat fathah ya. Ya di sini berarti dibaca hamzah qata' jelas. Qul attakhaztum 'indallahi ahda. Attali'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. Amittakhadha hamzanya hamzah wasal. Ya. Nah, di dalam hukum ya ada bacaan panjang qul az-zakaraini ya. Az-zakaraini. Qul az-zakaraini. Al-ana. Al-ana. Ini namanya hamzah istifham ya. Masuk dalam hamzah wasal ya. Allahu Allahu khairun amma yusrikun.
Jadi gampangnya begitu ya. Hamzah wasal membedakannya ya, hamzahnya enggak ditulis tegas. Tapi kalau hamzah qata', hamzahnya ditulis tegas. Nah, bedanya kalau mushaf Indonesia kan ditulis semua. Ya. Kadang kita bingung bedakan mana yang wasal, yang mana yang qata', mana yang asal ya. Coba di sini misalkan saya surat Al-Fatihah ya. Kalau ini sudah standar ngikutin ya. Ya kadang nggak ditulis misalkan iyyaka ya. Iyyaka ihdina itu alif atau hamzah ya. Itu hamzah. Ihdina itu hamzah. Ya. Ya hamzah ihdina ya. Asal katanya hada yahdi ihdina itu maksudnya hamzah wasal. Maka dibaca ihdina siratal mustaqim. Lihat huruf ketiganya ya. Alif, hamzah, dal ya. Asalnya hada yahdi ya. Ihdina. Aslinya begitu ya. Cuma dihilangkan huruf iya-nya ya. Ihdina ya, dibaca kasrah hamzahnya. Enggak boleh dibaca uhdina ya. Karena lihat huruf berikutnya. Kalau belajar sorof, pernah belajar sorof mungkin ya, yang pernah di pesantren ada istilahnya wazn ya. Fa'ala yaf'ulu ya. Fil amrnya uf'ul ya. Fa'ala yaf'ilu if'il ya. Apalagi ya? Ya lihat huruf ketiganya. Kalimat perintahnya mengikuti bagaimana di awal fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul ya. Ada uf'ul, ada if'il, ada if'al ya. Lihat huruf ketiganya. Oh berarti kalau ini fi'il amr nih. Fi'il amr kalimat perintah maka dia dibaca kasrah. Ihdina ya. Ijlis. Tapi kalau dhammah ketika dia dhammah kalimat perintahnya bakal dia dibaca dhammah. Udkhulu fis silmi kafah. Ya. Udkhulu ya, itu dibaca dhammah, udkhulu ya. Gitu ya. Tapi kalau kalimat perintahnya itu fathah misalkan ya, iftah. Maka dibaca kasrah, iftah. Iftahu ya. Enggak dibaca iftih, ya, dibaca aftah misalkan atau uftah. Dibacanya kasrah iftah ya. Kalau dhammah huruf ketiganya udkhulu. Ya. Irji'i kasrah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Dibaca kasrah irji'i karena kalimat perintahnya huruf ketiganya kasrah ya. Nah ini fi'il amr istilahnya ya. Kalau belajar bahasa Arab ya, kalau dalam Al-Qur'an itu ada irji'i ya. Udkhulu fis silmi kafah ya. Lihat huruf ketiganya ya. Maka hamzah wasalnya mengikuti. Kalau dia kasrah dibaca kasrah. Kalau dia fathah dibaca kasrah. Iftahu ya. Iftah ya. Tapi kalau dia dhammah huruf ketiganya dibaca dhammah. Udkhulu ya. Ini namanya hamzah wasal. Nah, yang kalau hamzah qata insyaallah jelas ya. Dibaca sejelas-jelasnya ya. Ya misalkan alladzina yu'minuna ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina ini hamzah wasal ya. Yu'minuna amana yu'minu. Amana yu'minu, hamzahnya hamzah bawaannya aslinya ya, qata istilahnya. Jadi amana yu'minu ya. Amana yu'minu ya. Meskipun ada riwayat membacanya yu'minu karena menganggap hamzahnya amana ini ya mad badal amana yu'minu ya. Setiap mad badal dia dibaca dibaca mat gitu ya. Amana
yu'minun. Battery low. Tapi kita membaca riwayat Hafs dibaca tegas hamzahnya, yu'minuna. Ya, enggak boleh bacanya samar gitu, ya. Yu'minun tapi yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa yuqimuna as-shalah. As-salata hamzah wasal. Maka dia dibaca wasal ya, disambung aja. Wa yuqimuna as-shalah, tidak dibaca wa yuqimuna as-shalah. Ya. Bukan hamzah bawaan istilahnya, bukan aslinya. Maka dibaca disambung wa yuqimuna as-shalah. Ya. Ini bedanya antara hamzah wasal, hamzah qata'. Ya. Hamzah wasal dia bisa berubah. Di awal dia dibaca fathah, alhamdu, al-haqqah, ya, al-qari'ah misalkan ya. Dibaca fathah. Ya. Dibaca dhammah, kalimat perintah, udkhulu fis-silmi kafah. Dibaca kasrah ketika kalimat perintah, ya, iftahu misalkan ya. Irji'i ya, irji'i dibaca kasrah ya. Ya begitu seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yu'minun hamzah. Unzila. Unzila. Ya, ini dari kalimat anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Ya. Ya. Ya, karena saya pakai mushaf standar Depak. Ini memang agak tidak jelas, samar artinya di antara hamzah wasal, hamzah qata' ya. Nah, kalau pakai mushaf standar Madinah itu sangat jelas mana hamzah wasal, hamzah qata' ya. Hamzah wasal itu enggak akan ditulis hamzahnya. Hanya dikasih tanda kayak bulatan ada buntutnya gitu ya. Battery low. Ada bulatan gitu kecil, alhamdu gitu ya. Bukan tanda sukun tapi hamzah, tanda hamzah wasal gitu ya. Tapi kalau mushaf kita sama semuanya. Nah, ini perlu ilmu tersendiri hamzah wasal ya. Nah, karena kita dari kecil diajarin membaca hamzah dan alif itu sama ya. Jadi agak bingung membedakan antara mana yang hamzah wasal, hamzah qata' ya. Coba Bapak pernah belajar mungkin dulu ya, belajar Baghdadiyah teori dulu, ada Iqra dan sebagainya ya. Membaca alif dengan hamzah itu sama aja ya. Hurufnya sama enggak? Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah ya. Harusnya fathah hamzah, fathah hamzah fathah, hamzah kasrah, hamzah dhammah ya. Lebih enak begitu. Baik, semoga tidak bingung lagi ya membedakan antara hamzah wasal. Ya, ini namanya mushaf Madinah ya. Rosemnya Rosem Utsmani ya. Coba saya baca ya. Nah, ini saya baru ketemu ini, tapi ini standar ya. Nah, ini bedanya ya. Ini enggak tahu ini. Saya pegang dua mushaf bedaan. Saya baru ketemu ya. Setahu saya Depak itu tidak mengizinkan kalau mencetak mushaf mengikuti standar Madinah ya. Ini termasuk kalau masuk berani. Ya, misalkan nih ya. Ini terjemah soalnya. Kalau terjemah itu enggak ada yang standar Madinah umumnya ya. Pasti standar Depak ya, karena Depak setahu saya tidak itu ya standar Madinah itu misalnya. Ini di sini alhamdulillahirabbil alamin. Di alifnya ini enggak ditandain fathah ya. Tapi ada tanda bulat kecil gitu ya. Sementara kalau pakai mushaf ini ya, ini fathahnya tegas, alhamdulillah. Ya.
Berarti kan seakan-akan dia dibaca hamzah qata'. Hamzah qat'i jalan gitu ya. Padahal ini bukan hamzah qata', tapi hamzah wasal ya. Ini yang membedakan. Kalau standar depak kita tidak dijelaskan mana yang wasal, mana yang qata' ya. Tidak dibedakan maksudnya. Tapi cara membaca sama ya. Membacanya sama. Ini memudahkan bagi yang awam pakai standar depak. Ini langsung membacanya. Oh ini fathah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bingung lagi membacanya ulhamdu atau ilhamdu ya gitu ya. Nah, ini termasuk yang saya baru ketemu nih ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah standar ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, bima unzila. Unzila hamzahnya di sini tegas. Ditulis tegas bima unzila. Berarti dia ngikutin standar Madinah ya. Tapi mushaf ini enggak ya, bima unzila alifnya enggak ditandai hamzah. Berarti dia menjadi samar antara hamzah wasal dan hamzah qata gitu ya. Cara membacanya sama bima unzila ya. Nah ini aja yang membedakan kadang ya antara mushaf Madinah yang biasa kita baca misalkan ya. Kalau dari Madinah itu hamzah wasal, hamzah qata'nya dibedain. Kalau dia hamzah wasal ya, tidak tegas hamzahnya ya. Tapi kalau dia hamzah qata' ya ditulis secara jelas ya. Nah, ini ya semoga semuanya sudah dikoreksi mengikuti standar Madinah ya. Karena umumnya tanda mat itu enggak ditandain tanda sukun ya, yukinun, pasti enggak ada tanda sukunnya. Ya saya pernah mengoreksi beberapa mushaf ya, yang memang masih kadang agak rancu di sini ya. Ternyata hampir semua penerbit itu kalau mengusulkan ke depak misalkan ya untuk distandarkan gitu ya, standarisasi Madinah biasanya enggak diluluskan. Enggak tahu ini bisa mirip banget gitu ya. Kalau bisa saya belum pernah baca semuanya ya. Terbitan mana ya? Ya ini Rasam Utsmani standar Madinah. Ini benar-benar berarti sudah benar mengikuti standar tulisan mushaf yang diterbitkan oleh Madinah ya. Tapi ini ada terjemah ya. Jadi agak unik ya. Saya baru ketemu mushaf begini modelnya. Ikuti standar Madinah ya. Biasanya mirip ya. Ini mirip Madinah, sampulnya mushaf Madinah gitu ya. Ya tapi isinya tanda-tanda dobotnya, istilahatnya ngikuti standar depak begitu ya. Dua-duanya bagus ya dan sangat memudahkan bagi yang mau belajar gitu, yang mau memahami ya. Insyaallah dua-duanya kita butuh ya. Bukan berarti ini lebih baik ya. Intinya cara membacanya sama, hanya saja istihad para ulama Nusantara kita ya memberikan dhabit yang istilahnya lebih memudahkan lah ya. Seperti tanda-tanda tashil tadi ditulis ini tashil, oh ini dibaca saktah. Mushaf Madinah enggak ada tanda oh ini dibaca saktah, enggak ada ya. Jadi orang awam kalau baca mushaf Madinah bingung ya. Ini enggak ada tanda saktahnya, ya apa namanya bacaan tulisan saktah, enggak ada tulisan ini dibaca imalah ya. Ya, tapi di mushaf depak itu sudah dibikin standarnya. Ditulis ada tulisan di pinggirnya. Oh ini ayat sajadah. Ini bacaan tashil, ini bacaan apa ismam, ditulis gitu ya. Nah, ini insya Allah juga memudahkan bagi yang kita membaca pakai standar depak misalkan ya. Ala kulli hal yang penting ada ilmunya, tahu ilmunya ya. Dua-duanya baik dan memudahkan bagi kita semua ya. Alhamdulillah bisawab ya. Ya sampai di sini insya Allah pembahasan kita ringkas tentang hamzah wasal, hamzah qata' ya. Agar tidak rancu lagi ya. Kalau baca mushaf Madinah bingung ya. Mana ini hamzah dibaca irji'i, dibaca urju'i.
berarti harus ada sakta. Iwadah. Ya tadi kan ada pilihannya. Kalau dia wakaf dibaca matiwan. Kalau dia wakaf ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nanti harus ada sakta Ustaz ya, berhenti aja. ya berarti nggak ada saktahnya. Kecuali kalau Nanti di wasal aja biasa ya tidak berlaku sakta. Nah, kalau dia mau sakta ulang lagi ya. Qayyiman alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida. Kalau mau baca itu juga boleh matiwan dibaca ya. Karena mengapa baca wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi kalau mau wakaf berarti baca matiwan. Tapi kalau wasal dibaca dengung. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san shadida. ya Ustaz, maksudnya ada dengungnya itu Ustaz kan dia wasal ya. Iwadah. Nah ya itu kalau diwasal. Berarti nggak sakta. Nggak sakta. Oh, kalau wasal Kalau nggak ada sakta. ya. Tapi Ya kalau dia wasal dibaca dengung biasa. biasa. Kalau sakta kan berhenti. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tak ada dengungnya. Jadi tiga pilihan cara baca tadi. Baca sakta, dibaca matiwan, atau dibaca dengung. Baca ikhfa. Iwaja qayyima. Tapi mana yang lebih afdal ya? Hanya sakta lebih afdal. Jadi di koimanya juga koima dipanjangin Ustaz ya. Iya. Kalau wasal dari yang tadi. Ya. Baik, ini ada lagi. Ada praktek. Ya, silakan. Ada ininya, mic-nya. Pegang, oh ya buku itu kenapa? Saya pegang buku lama ini kayaknya nih. Halaman berapa? Baca aja. Baca aja. Enggak, kan di sini saya mau tanya di halaman 149 itu di nomor 1 mat tidak dibaca, sedangkan di sini yang digaris bawahi kan al-tahhiro, kan di situ kan ada oronya, ada alifnya. Kan di sini dibilang tidak dibaca atau tidak ya Ustaz? Ini beda halaman nih saya ini. Antahira. Di nomor keberapa tuh Bu ya? Halaman 49 Ustaz. Oh, halaman 149. 149. Beda halaman ya. Ya, maksudnya antahira. Oh, ada. Ya, yang mana nih? Oh, iya. Yang ayat-ayat yang sering dibaca salah itu. Ayat yujibul id. Ya, yang perlu diperhatikan ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Ya, ila Ibrahim wa Ismail. Berarti kan berapa orang di sini? Ibrahim dan Ismail. Ya. Kalau musanna berarti pakainya alif ya. Tahira ya. Kalau tahira doang itu satu orang ya.
katabu kan gitu dalam bahasa Arabnya. Kataba dua orang, kataba satu orang, kataba dua orang, katabu jamak ya, lebih dari 3 orang ya. Tahhira ya, di sini idealnya dibaca apa? Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina ruk'is sujud ya. Ya, harusnya dibaca 2 ya. Antahhira baitiya lit-ta'ifin. Berarti dibaca 2 tuh Ustaz, bukan dibaca 1 saja. Bentar. Oh ya, ini kan intibah ya, yang perlu diperhatikan ya. Ya, ini dibacanya harusnya dibaca 2 harokat ya. Wa Ismail wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin. An tahhira dibaca 2 harokat ya. Ya, ini dibuka di surat Al-Baqarah 135. Coba Pak dibaca. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 1335. Tadi apa? Ayat berapa? 35 Al-Baqarah. Astagfirullah. 35. Ya. Maksudnya itu satu kan? وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. Ya. Berarti di situ dibacanya 2 ya Ustaz ya? Iya. Dibaca 2 ya. 2 harokat ya. Berarti karena musanna ya, karena musanna 2 harokat. Antahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin ya. Berarti matnya dibaca ya Ustaz ya? Iya dibaca. Ustaz, ini coba lihat di buku yang lama ya, kadang ada salah cetak ya. Itu halaman 149. Ya. Jadi matnya tidak dibaca. Ini kesalahannya ya. Antahhira harusnya kan 2 musanna di sini. Yani Ibrahim dan Ismail ya. Antahhira aslinya tahhirani. Karena ada huruf an ya. Huruf an ini ya yang membuat nunnya hilang. Aslinya tahhirani ya. Tahhirani, nunnya hilang, maka diganti dengan cukup hamzah, ada alif saja ya. Antahhira baitiya lit-ta'ifin. Nah kalau antahhira kesannya 1 orang ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin. An tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Ya. Sebaliknya di ayat berikutnya, wa 'alal waris mislu dzalik fa in arada fisalan 'an taradin minhuma fa in arada. Ya.
Baca pendek. Fa in arada bisalan antara minhum. Ya ini kesalahan sedikit ya, kalau kurang panjang, kurang mat begitu ya, perlu diperhatikan ya. Panjang dua, mat. Coba dilihat, ada yang punya Quran Quran digital yang di Play Store ya, Play Store yang Quran Android. Al-Baqarah ayat 135 ya. 125 ya. Ada yang bisa setel, kan ada pilihan imamnya siapa gitu ya, macam-macam itu. Cari Syekh Ali Basfar. Syekh Ali Basfar. Ada Pak, punya nggak Pak aplikasinya? Play Store. Download dulu. Iya, ketemu ya. Oh iya. Ini maksudnya apa ini? Saya baru baca, lihat juga ini. Ibtida mulai. Oh, ini wakaf ibtida. Oh, ini Quran tentang alamatul wakaf ya. Di mana kita berhenti kita memulai ya. Tapi tidak menyeluruh tentang ilmu tajwid ya. Ini bagus kalau kita nggak ngerti terjemah ya. Gimana berhenti mulai, namanya Quran wakaf ibtida. Ini berhenti ya. Wa Ismail antahira baitiya lit-taifin ya. Berhenti di situ misalkan. Ya ini masih standar depak kan Pak. Standarnya standar depak ya. Tapi ada pengenalan tanda wakaf ibtida. Ketemu. Coba bisa nggak dikencengin? Ulamanya siapa? Syekh Ali Basfar ada nggak? Ali Basfar. Mashhab. Coba dipakai mic. Ketemu ya. Ya ini kesalahan kadang matnya kurang dibaca, atau fa in arada fisalan ya. Hamzahnya juga dibaca, matnya dibaca fa in arada fisalan, harusnya fa in arada fisalan ya. Dibaca dua harokat ya. Kaifa wa yazharu alaikum la yarkubu fikum illa wala zimmah ya. Illa wala zimmah ya. Dibacanya illa wala zimmah. Enggak dibaca dengung di surah At-Taubah dia illa wala zimmah ya. Harusnya illa dibaca dengung. Dibacanya illa wala zimmah. Itu enggak boleh ya. Termasuk di ayat ini ya, matnya enggak dibaca antahira. Aslinya tahirani, masuk huruf an menjadi hilang nunnya, antahira, menjelaskan dua manusia di sini, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, diperintahkan oleh Allah SWT agar mensucikan kota Mekah ya, antahira baitiya, memuliakan Masjidil Haram ya. Yang kadang kesalahan antahira kesannya satu orang, Nabi Ismail aja atau Nabi Ibrahim saja, harusnya antahira baitiya lit-taifin ya. Dua orang, Ibrahim dan Ismail, karena kalimatnya musanna untuk dua orang. Ya ini sangat tipis, ketemu. Iya, harusnya membaca seperti itu ya. Antahira baitiya lit-taifin ya.
ya dibaca dua haroknya. Umumnya fatalnya ya kadang-kadang dibaca antahira doang ya, kesannya cuma Nabi Ibrahim aja diperintahkan untuk mensucikan Baitul Haram ya, Masjidil Haram ya, tapi diperintahkan keduanya ya, Ibrahim dan Ismail, antahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud ya. Baik, itu sedikit ya peringatan agar kita tidak melewatkan huruf-huruf mat seperti ini ya. Antahira ya dua orang ya, tahira satu orang, tahirani dua orang ya, tahirani ya dua orang ya. Ada huruf an ya. Apa ayazhabu, aslinya yazhabuna ya. Masuk huruf an ayazhabu. Ayakulun, ayakulu aslinya yakuluna, masuk huruf an menjadi ayakulu ya. Itu huruf an ya, yang membuat huruf-huruf tadi ya, nun hilang ya, ya huruf jamaknya hilang ya, diganti dengan waw saja, ayakulu, ayajma'u ya, dan lain sebagainya. Baik, itu ya insyaallah ya. Ketemu nanti, kalau penasaran dicari aja Syekh Ali Basfar. Kenapa saya lebih merunut kepada Syekh Ali Basfar ya, lebih dekat sanadnya ke Numan Suaid ya. Nah, ini boleh mendengarkan beliau ya, lebih bacanya lebih standar ya, kehati-hatian dia dalam membaca. Kan ada imam itu enak dengarnya gitu ya, tapi kadang-kadang suka kepanjangan gitu ya, kadang dengungnya kurang indibat istrinya ya. Ya mungkin karena tadi karena tadaburnya, atau mungkin karena memang terlalu ya asik dengan nada-nadanya ya. Kadang-kadang ada saja imam itu ya kurang indibat, kurang disiplin dalam membaca mat ya, kurang mat sedikit satu harokat misalkan ya, atau kepanjangan malah gitu ya, kepanjangan. Ini umumnya seperti itu. Nah, kalau Syekh Ali Basfar saya dengar tuh agak lebih standar dan sangat disiplin dalam bab ini, dalam bab mat, dalam dengung ya. Beliau sangat hati-hati sekali ya, tidak terpancing dengan nada ya. Tapi ada yang imam enak dengarnya, tapi kadang-kadang sedikit ada kepanjangan, kadang-kadang dengungnya kepanjangan, atau malah kadang ya tadi agak sedikit melebihi standar yang ada ya. 2 harokat jadi 4 harokat misalkan ya. Itu kadang-kadang umum, dan sepanjang tidak melakukan kesalahan lahan jali ya, kesalahan yang fatal gitu, yang merubah makhraj misalkan, masih dimaafkan lah istilahnya gitu. Baik, itu insyaallah ya, mungkin cukup ya, insyaallah nanti kita bahas di lain waktu, mudah-mudahan ya. Jazakumullah khairan ya. Kita cukupkan mungkin siang hari ini ya, menjelang sore. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat selalu ya. Ya, dan di bulan Muharram yang 1447 Hijriah ini, semoga Allah tingkatkan iman dan takwa kita ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemudahan ta'alluq qulubuna bil Quran. Allah ikatkan hati kita dengan Al-Qur'anul Karim ya, sepanjang hidup bersama Al-Qur'an insyaallah. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafnya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.